Ya, baik, adik-adik sekalian, kita lanjut ya materinya. Materi untuk hari ini yakni kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat ya, sebagai konsep dari turunan selain yang telah kita pernah pelajari, yakni kemiringan garis singgung. Jadi, kecepatan sesaat itu juga merupakan konsep dari turunannya. Tapi sebelum kita membahas kecepatan sesaat, kita membahas dulu tentang kecepatan rata-rata. Jadi, kecepatan rata-rata itu simpelnya adalah total jarak dibagi dengan waktu tempuh dalam suatu perjalanan ya. Kalau di fisika, V sama dengan S dibagi T. Ya. Nah, misalnya jika kita menempuh perjalanan dengan jarak 60 km selama 2 jam, maka kecepatan rata-ratanya adalah 60 dibagi 2, ya, yakni 30 km per jam. Tapi adik-adik sekalian, 30 km per jam ini ya, walaupun dia merupakan kecepatan rata-rata, tapi tidak mendeskripsikan kecepatan di tiap-tiap waktu. Ya. Jadi misalkan dalam 2 jam ini, misalkan pada menit pertama sampai menit ke-30 ya, mungkin kecepatannya 20 km per jam dulu ya, karena masih permulaan, lalu seiring waktu bertambah, kita menambah kecepatan, mungkin sampai 25 km per jam ya, dalam waktu menit ke-31 sampai 60, lalu bertambah dan seterusnya, sampai 2 jam. Jadi kecepatannya itu berubah-ubah ya. Nah, oleh karena itu, kita membutuhkan konsep yakni kecepatan sesaat. Baik, ilustrasi. Misalkan terdapat suatu objek dari suatu ketinggian ya, jatuh dengan jarak yang dimodelkan dengan fungsi Ft sama dengan 16T pangkat 2. Jadi adik-adik sekalian, jarak itu ya merupakan fungsi ya terhadap waktu. Jadi dia ditentukan oleh waktu. Jadi misalkan detik pertama jaraknya berapa, detik kedua jaraknya mungkin sudah bertambah, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah jarak itu merupakan fungsi terhadap waktu. Ya, ini jaraknya dalam satuan meter, T-nya itu dalam satuan detik. Pada detik pertama, benda tersebut telah jatuh 16 meter. Ya. Jadi, dari mana dapat 16 meter, itu T-nya diganti dengan 1, 16 kali 1 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Pada detik kedua, benda tersebut telah jatuh 64 meter. Jadi, kecepatan rata-rata dari, ini, T sama dengan 0 ke T sama dengan 1 ya, adalah 16. Nah, kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 dan ke T sama dengan 2 ya, itu adalah yang kita hitung itu dari detik pertama sampai detik kedua saja. Jadi pada detik pertama kan posisinya sudah 16 meter ya, dan pada saat T sama dengan 2 posisinya sudah 64 meter. Jadi 64 kurang 16 dibagi dengan 2 kurang 1 sama dengan 48 meter per second. Nah, jadi kita seterusnya ini akan menghitung kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1. Ya, tapi kita ubah batas waktunya ya. Kalau tadi 2, sekarang 1,5, dan kita tinggal substitusi ya. Oh iya, 64 ini dapatnya dari mana? Jadi 64 ini dapatnya dari 16 dikali 2 pangkat 2. Ya, kurang 16, 16 itu diperoleh dari jarak yang ditempuh oleh benda tersebut pada saat T sama dengan 1 ya. Nah, demikian juga dengan jika T-nya sampai 1,5, maka 16 kali 1,5 pangkat 2 kurang 16 per 1,5 kurang 1 itu diperoleh 20 dibagi 0,5 sama dengan 40 meter per second. Second itu detik ya. Terus dari T sama dengan 1 ke T sama dengan 1,1, kita substitusi, diperoleh 33,6 meter per second. Terus kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 ke T sama dengan 1,01, itu adalah 32,16. Terus kecepatan rata-rata dari T sama dengan 1 ke T sama dengan 1,001, itu diperoleh 32,016. Nah, itu kecepatan rata-ratanya itu berubah. Nah, adik-adik sekalian, maksudnya begini. Pada misalkan analoginya kalau kalian misalkan mengendarai sepeda motor ya, waktunya berjalan, kalian menarik gas ya pada detik pertama. Nah, itu kecepatan atau laju yang diperoleh dari tarikan gas kalian itu berapa kecepatannya? Nah, seperti itu. Nah, maka
Kalau kita lihat ya di sekalian, kenapa di sini berubah-ubah ya, 48 meter per second, 40 meter per second, dan seterusnya sampai 32,016, itu karena fungsinya itu tidak konstan ya. Ini fungsinya adalah 16T pangkat 2. Ya, karena dia berpangkat 2, jadi tentunya dia tidak konstan, adik-adik sekalian, dan juga tidak linear ya. Oleh karena itu, kita ingin tentunya mengetahui ya, berdasarkan analogi naik sepeda motor tadi, itu pada detik pertama, berapa sih laju yang bisa dihasilkan atau kecepatan yang bisa dihasilkan dengan tarikan gas pada saat T sama dengan 1. Nah, kalau adik-adik sekalian kita semakin memperkecil ya, selisih jarak, misalkan dari T sama dengan 1 ke 1,0001 ya, jadi nolnya sekarang ada 3, tentunya kecepatannya itu, kecepatan rata-ratanya itu akan semakin berkurang dan tentunya akan mendekati suatu bilangan ya, yang kita mungkin belum tahu berapa bilangannya, dan tentunya di sekalian 32,016 meter per second ini bukanlah bilangan eksak ya, atau hasil yang pasti, karena ini merupakan hasil estimasi 32,016, karena tentunya kita masih dapat memperkecil ya jarak seperti tadi 1,0001 ya. Nah, dan tentunya juga hasilnya akan berbeda jika nolnya sekarang ada 4 atau 5 angka di belakang koma, tentunya bukan 32,016 lagi yang akan didapatkan. Nah, tapi di sekalian turunan itu menghasilkan suatu konsep yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita ke definisi. Hadirin sekalian, jika suatu objek bergerak mengikuti suatu garis dengan fungsi posisi ft, ya, atau jaraknya di sekalian, maka kecepatan sesaatnya pada waktu c adalah v. Ya. V ini merupakan simbol dari kecepatan sesaat pada materi ini atau modul ini, sama dengan limit ya, h menuju 0, kecepatan rata-rata atau kecepatan rata-rata ya pada saat h menuju 0, atau yang dimaksud dengan h itu adalah selisih antara waktu yang kedua dan waktu yang pertama ya. Jadi hadirin sekalian, kalau h untuk baris yang ini itu sebesar 0,01 diperoleh dari 1,001 dikurangi 1. H untuk baris yang ini itu 0,1 diperoleh dari 1,01 dengan 1. Nah, jadi hadirin sekalian, semakin ke bawah jika kita teruskan ini, maka tentunya itu akan semakin mendekati 0, yakni H mendekati 0 ya. Dan tentunya akan semakin mendekati hasil yang sebenarnya. Jadi hasil yang sebenarnya itu, saya ulangi lagi, berapa sih laju atau kecepatan yang bisa dihasilkan oleh tarikan gas berdasarkan analogi yang tadi ya, jika T sama dengan 1. Nah, seperti itu. Tentunya di sekalian, pada saat T sama dengan 1, tarikan gas yang dihasilkan itu tentunya akan berbeda dengan tarikan gas pada saat T misalkan bukan 1 ya. Karena apa? Karena tadi fungsinya tidak konstan ya. Jadi 16T pangkat 2 ini bukan fungsi yang konstan atau berubah-ubah. Nah, kita kembali ke definisi. Jadi definisinya itu adalah kecepatan sesaat sama dengan kecepatan rata-rata ya, jika limit h menuju 0 dan kecepatan rata-rata itu ya, kita tinggal ganti dengan rumus Fc tambah H atau posisi yang dihasilkan pada saat T yang kedua dikurangi posisi yang dihasilkan pada saat T yang pertama ya. Jadi sama saja dengan konsep yang di atas tadi ya. Dibagi dengan H. Nah, seperti itu ya. Atau total waktu atau selisih waktu. Nah, seperti itu. Nah, jadi adik-adik sekalian, untuk contoh satu ya, jika fungsi posisinya yang kita gunakan tadi adalah 16T pangkat 2, maka perhatikan jika T masuk ke F, maka dia dipangkat 2-kan lalu dikalikan dengan 16. Ya, jadi kalau di rumus ya, ini kan FT ya, di rumus itu FC tapi tidak menjadi masalah. Jadi kalau T masuk ke F, ya, itu 16T pangkat 2 yang ini ya. Ini berasosiasi pada rumus yang ini FC, ya sama saja FT ya. Lalu
C tambah H, tentunya di sini FT tambah H, jadi 16T tambah H pangkat 2 dikurang 16T kuadrat dibagi H ya. Oke, ya kita menggunakan prosedur aljabar. 16 kali T pangkat 2 tambah 2HT tambah H kuadrat diperoleh dari T tambah H pangkat 2, ya, lalu dikurang 16T pangkat 2 dibagi H. Adik-adik sekalian jangan malas menuliskan limit ya. Sepanjang kita belum mensubstitusi H dengan 0, maka atau masih terdapat variabel H di sini ya, maka itu kita tidak bisa tidak menulis limit H menuju 0 ya. Nah, oke, kita ini kali masuk 16 dikali T kuadrat tambah 2HT tambah kuadrat. Ya, hasilnya ini ya. Ada yang saling mengkanselasi atau kita bisa coret yakni 16T pangkat 2 di sini dan negatif 16T kuadrat di sini. Jadi bersisa 32HT tambah 16H kuadrat per H. Ya, sama dengan, oh iya, faktor H-nya habis ya, di sini H, sini H kuadrat, dicoret 1 ya, jadi sisa H pangkat 1, ini hanya yang di bagian penyebut habis, ya, sama dengan 32T tambah 16H. Nah, didik sekalian, kalau bentuknya seperti ini, dan limit H-nya menuju 0, berarti H yang ini ya, yang diganti dengan 0, jadi bersisa 32T. Nah, didik sekalian, artinya ya, kecepatan sesaatnya itu adalah 32T. Nah, jadi saat T sama dengan 1, kecepatan sesaatnya adalah 32 ya. Dan saat T sama dengan 1,5, itu kecepatan sesaatnya adalah 48. Nah, didik sekalian, saat T sama dengan 2, kecepatan sesaatnya adalah 64. Nah, maksudnya didik sekalian ya, berdasarkan analogi yang tadi, jadi pada saat kalian menarik gas, ya, menarik gas sepeda motor, T sama dengan 1, maka laju yang bisa dihasilkan itu adalah 32. Jadi kalau kalian misalnya tidak mengubah tarikan gas, ya, artinya konstan ya, tidak berubah-ubah, jadi motornya itu dari detik T sama dengan 1 dan seterusnya itu 32. Tapi karena gasnya ditarik dengan tekanan yang tidak konstan atau berubah-ubah, maka laju yang dihasilkan itu juga berubah-ubah. Dan contohnya pada saat T sama dengan 1,5, kecepatan yang bisa dihasilkan itu 48. Pada saat T sama dengan 2, kecepatan yang bisa dihasilkan itu adalah 64. Nah, itu adalah konsep kecepatan sesaat yang diperoleh dari konsep turunannya. Seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, dalam fisika, ya, kecepatan itu merupakan turunan dari jarak ya, terhadap waktu. Maka kita bisa simpulkan dengan seperti ini ya, ds per dt. D itu sebenarnya diperoleh dari huruf D pada kata difference ya, atau selisih ya, selisih atau perubahan. Jadi kecepatan itu sebenarnya perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Oke, kita lanjut. Nah, didik sekalian, materi selanjutnya itu adalah aturan mencari turunan fungsi Y sama dengan fx. Oh iya, didik sekalian, yang tadi turunan itu kan berasosiasi atau berkaitan dengan kecepatan sesaat ya dalam fisika. Terus waktu minggu lalu kita sudah membahas bahwa turunan itu merupakan kemiringan garis singgung. Artinya telah ada dua konsep yang telah kita pelajari, tapi sebenarnya turunan itu lebih luas lagi ya. Misalnya di biologi, turunan itu berkaitan dengan pertumbuhan jumlah suatu organisme ya. Terus kalau di ekonomi, misalkan kalian mempelajari biaya marginal, keuntungan marginal, itu semuanya berkaitan dengan turunan. Ya. Nah, adik-adik sekalian, yang kita turunkan itu adalah suatu fungsi ya, Y sama dengan fx. Kita telah mempelajari fungsi pada pertemuan yang lalu, dan untuk turunan-turunan, simbol-simbol turunan, adik-adik sekalian itu mempunyai beberapa simbol yang umum ya. Yang pertama, ya, jika Y itu sama dengan fx ya, jadi Y ini sebenarnya sama saja dengan fx ya pada suatu fungsi ya. Nah, simbol yang pertama yang lebih sering mungkin kita jumpai yakni f aksen x atau f prime x ya, ada tanda aksen di sini setelah f ya.
Terus bisa juga kita gunakan simbol dy dx ya. Ini sebenarnya bermakna ya perubahan y yang diakibatkan oleh perubahan x. Nah, itu ya maksudnya. dy dx. Ya, sama saja dengan kecepatan tadi ya. Itu adalah perubahan jarak yang diakibatkan oleh perubahan waktu. Jadi untuk jika kita kembalikan ke domain pembicaraan fungsi, jadi turunan itu dapat berarti perubahan y yang diakibatkan oleh perubahan x. Nah, itu maksudnya ya, dy dx. Dan juga bisa simbolnya seperti ini. Ya, D besar, ya, lalu ada indeks X di kanan bawah, kecil ya. Lalu Fx, ini artinya Fx itu diturunkan terhadap X. Nah, aturan-aturan yang kita akan bahas di sini ya, misalkan Fx sama dengan K. Oh ya, K ini adalah konstan ya, di sekalian. Dan jika, jika K-nya konstan atau berupa suatu bilangan, misalkan Fx sama dengan 4, maka turunannya itu ya itu sama dengan 0. Jadi kalau dia merupakan bilangan yang tidak memuat suatu variabel yang diturunkan ya, misalkan 4x ya, tidak ada x-nya, hanya bilangan saja, maka turunannya itu 0 ya. Dan ini saya rasa pernah kita pelajari di pekan lalu ya. Jika fungsinya konstan, maka dia merupakan suatu garis lurus atau garis horizontal, dan turunannya itu tidak 0. Kenapa? Karena garisnya itu tidak miring ya, dia bersifat horizontal. Itu pernah kita pelajari, kalian bisa cek di video sebelumnya. Lalu jika fungsinya, yang nomor 2 ya, jika fungsinya itu konstanta lalu dikali x pangkat 1, maka turunannya itu adalah k. Contoh, fx sama dengan min 2x, turunannya adalah f aksen min x sama dengan f aksen x sama dengan negatif 2 ya. Jadi kita hanya mengambil koefisiennya. Terus ini fx sama dengan kx pangkat n, turunannya n kali k x pangkat n kurang 1. Jadi n-nya ini yang sebagai pangkat, ya, dia menjadi pengali, ya. Lalu pangkatnya dikurangi 1. Contoh, fx sama dengan 3x kuadrat, turunannya itu adalah 6x, diperoleh dari 2 kali 3, ya. Lalu pangkatnya itu dikurangi 1 menjadi pangkat 1. Di sini ya, jadi 6x. Nah, hadirin sekalian, jika terdapat dua buah fungsi ya, atau pada fungsi tersebut terdapat operator linear jumlah kurang ya, yakni plus dan minus ya, misalkan fx ditambah gx atau fx kurang gx, maka turunannya itu sama saja jika kita menurunkan fx lalu ditambah atau dikurang dengan turunan dari gx, bergantung apa operasinya, entah tambah atau kurang ya. Jadi contoh 2t pangkat 3 ya, kurang t kuadrat, jadi turunan dari 2t pangkat 3 itu adalah 6t kuadrat, lalu dikurang dengan hasil turunan dari t kuadrat yakni 2t. Sederhananya ya. Terus nomor 5, ini nomor 5 bentuk fungsinya adalah perkalian dua buah fungsi, ux kali vx ya. Jika kalian misalkan mengalami kendala atau agak kesulitan atau agak repot dalam mengalihkan suatu fungsi sehingga bersisa plus dan minus saja ya, tidak ada perkalian, maka kalian bisa menggunakan rumus u aksen x kali vx tambah ux kali v aksen x ya. Jadi contoh fx sama dengan 2x kurang 7 kali x tambah 9 ya. Jadi kalian kan biasanya repot jika kita mau kalikan 2x kurang 7 dikali x tambah 9 ya, atau mencari bentuk sederhana yang ini. Nah, ini sebenarnya bisa dicari dengan rumus yang ini tadi ya, u aksen v tambah u v aksen. Jadi kita misalkan, oh ya, maaf, ini mestinya di ya, misalkan ux sama dengan 2x kurang 7. Jadi kita misalkan salah satu fungsi, misalkan fungsi yang pertama dengan ux, lalu u aksen x-nya tentunya sama dengan 2 ya. Karena turunan dari negatif 7 itu adalah 0. Turunan dari ini sebenarnya tidak usah pakai dalam kurung. Terus Vx itu sama dengan X tambah 9, lalu turunannya adalah 1. Nah, sehingga kita bisa langsung masukkan ke rumus ya. U aksen V, 2 dikali X tambah 9 ditambah
U 2X kurang 7 dikali V aksen, atau 2X kurang 7 kali 1, ya. Nah, kita sederhanakan, lalu diperoleh 4X tambah 11. Oke, terus untuk pembagian dua buah fungsi, ya. Misalkan bentuknya UX per VX sama dengan, jadi maka turunannya adalah U aksen V dikurang UV aksen dibagi dengan fungsi yang bagian penyebut ini, ya, VX dipangkatkan dengan 2. Nah, contoh kita ambil saja bentuk yang di contoh sebelumnya, ya. Tapi ini pembagian 2X kurang 7 per X tambah 9, ya. Tadi kan kita sudah memisalkan, ya, U, V, U aksen, V aksen, ya, kita masukkan saja di rumus, 2 kali X tambah 9, ini adalah U aksen, lalu ini adalah V, ya. Kita menggunakan operasi kurang, ya, lalu dikali dengan, U dikurang dengan UV aksen, yakni 2X kurang 7, lalu dibagi dengan X tambah 9 pangkat 2. X tambah 9 itu adalah V, ya, dipangkat 2 kan. Ya, jangan lupakan aljabar, karena walaupun kita kuliah kalkulus, tapi tetap aljabar merupakan pokok bahasan yang penting untuk kita ketahui, ya. Karena kita pada umumnya dalam menyelesaikan soal-soal turunan, integral itu tidak lepas dari pengetahuan atau keterampilan aljabar. Ya, kita sederhanakan semua, ya. Ini diperoleh 2X tambah 18 dikurang 2X tambah 7, ya, dibagi dengan X kuadrat tambah 18X tambah 81. Ya, yang bagian penyebutnya sudah sederhana, tidak ada lagi yang kita bisa coret. Yang di bagian pembilang itu 2X dan negatif 2X itu bisa saling mengkanselasi atau dicoret. 18 tambah 7, 25. Ya. Dan ini adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, saya rasa cukup dulu, ya, untuk materi hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.